Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hari Supriyanto, siswa SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Pancasila merupakan tonggak sejarah besar bagi kemerdekaan negara Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Tapi, apakah kita tahu bagaimana sejarah Pancasila sehingga menjadi pedoman bangsa kita? Mari kita simak sejarah berikut ini. Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbiko Sakai atau BPUPKI. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan bangsa Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbiko Sakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo-Sangin atau sekarang menjadi Gedung Pancasila, para anggotanya membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca yang artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau dasar. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbiko Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat dan yang lebih utama bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah dengan pendidikan Pancasila. Dengan adanya pendidikan Pancasila diharapkan agar generasi muda tidak mencabut dari akar budayanya dan agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berlandaskan makna serta nilai-nilai Pancasila sebagai penerus bangsa, yang diharapkan generasi muda mampu menanamkan makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pendidikan Pancasila ini, generasi muda diharapkan menjadi perbaikan serta pembentukan karakter yang tidak hanya unggul, melainkan juga memulai akhlak yang baik. Bukan hanya untuk generasi muda, tetapi Pancasila diharapkan mampu menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, baik dalam bermasyarakat, bernegara, maupun berbangsa. Sehingga dalam sosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dilandaskan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan pedoman berbagai kehidupan, baik itu yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng atau tidak sesuai dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Jadi itulah sejarah kelahiran Pancasila.
Kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia sudah selayaknya menjadi atau menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara yang fundamental dan mengikat seluruh lapisan masyarakat yang harus kita tanamkan nilai perjuangan para tokoh bangsa kita. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jangan sekali-kali kita melupakan jas merah. Komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila. Lanjutkan cita-cita luhur pendiri bangsa, jangan sampai Pancasila hanya menjadi legenda semata. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Terima kasih, saya SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.